Bab 871. David juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi ini. Untungnya, Bibi Sally dan Bibi Diana tidak terasing dari David. Bagaimanapun, dia tumbuh dengan dua orang ini sebagai walinya. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang membantu selama masa tersulitnya. Dia juga tinggal di rumah mereka cukup lama. David benar-benar memandang mereka sebagai anggota keluarga terdekatnya. Akan baik-baik saja selama mereka tahu dia tidak berubah. Setelah melihat dua keluarga, David pergi ke keluarga Luther untuk bertemu dengan Tuan Tua Luther, Charles, dan Sandy. Tuan Tua Luther dan Charles tentu saja senang dengan kunjungan mendadak David, tetapi mereka masih sedikit menahan diri meskipun merasa senang. Bagaimanapun, kedua belah pihak terpisah bermil-mil dalam kekuatan, identitas, dan status. David tahu agak mustahil untuk mempertahankan tingkat persahabatan yang sama dengan Charles seperti sebelumnya. Namun, sikap Sandy terhadap David tidak berubah sama sekali. Begitu dia melihat David, gadis kecil itu melompat dengan gembira. Dia berlari dan memeluk lengan David sambil memanggil namanya dengan manis. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada David bagaimana rasanya terbang di langit. Dia benar-benar ingin mencicipi dan ingin David membawa terbang. Kemudian, dia bertanya bagaimana David berhasil mencegah peluru dan peluru melukainya. Tuan Tua Luther dan Charles sangat gelisah ketika mereka melihat itu. Mereka tidak menyangka apapun yang terjadi antara Sandy dan David sekarang. Mereka hanya berharap David sesekali mengingat bahwa ada keluarga seperti keluarga Luther yang pernah membantu. Namun, sikap Sandy membuat David berbinar. Gadis kecil ini semakin disukai. David suka kalau Sandy seperti ini. Dia memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukannya sebelumnya, dan itu tidak akan berubah karena perubahan kekuatan, identitas, atau statusnya. Di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika orang-orang ini mulai berhati-hati terhadapnya dan menjauh darinya sekarang, maka dengan peningkatannya di masa depan, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. David tidak ingin melihat ini terjadi. Ini karena dia adalah manusia. Jadi, tidak peduli seberapa kuatnya dia masih seorang pria dari daging dan darah dan masih memiliki perasaan. David tidak ingin meninggalkan dunia fana di masa depan. Jadi, apa yang dilakukan Sandy saat ini membuat David merasa nyaman. Dia mengerutkan kepala Sandy, tersenyum manis, dan berkata, "Sandy, jika kamu benar-benar ingin, aku akan membawamu terbang ketika hari sudah gelap nanti." Pemandangan di langit sangat menakjubkan. "Dev, kamu sudah berjanji, jadi kamu tidak bisa mengingkari janjimu," jawab Sandy langsung senang. Pada saat ini, Tuan Tua Luther menghentikan Sandy. "Sandy, berhentilah bermain-main. Pak David sangat sibuk. Bagaimana dia punya waktu untuk melakukan hal-hal konyol ini padamu? Kembalilah segera, dan jangan ganggu Tuan David." "Kakek, bagaimana aku bermain-main? Dev berjanji padaku." "Aku tidak memaksanya," jawab Sandy sambil menyeringai. Kamu gadis bodoh, kenapa kamu tidak bisa membedakannya? David hanya berpose baik, dan Anda berpikir serius. Dia sangat sibuk, jadi tidak mudah baginya untuk mampir. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menemanimu?" Tuan Tua Luther berkata dengan marah. Dengan kekuatan dan identitas David saat ini, kehadirannya saja akan membawa terang ke tempat tinggal keluarga Luther yang sederhana. Oleh karena itu, bagaimana Tuan Tua Luther berani terus membiarkan Sandy mengganggu David dengan begitu bodohnya? "Tidak apa-apa, Tuan Tua Luther. Saya sangat menyukai Sandy, dan saya tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini, jadi saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda." Melihat kakek, Dev yang mengatakan, "Bukan aku. Sandy, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa meneleponku kapan saja. Saya akan ada di sana kapanpun Anda menelepon. Kakek dan kakakku tidak mengizinkanku meneleponmu karena mereka bilang aku akan mengganggumu," kata Sandy sedikit sedih. "Kamu juga bisa menelepon ketika kamu tidak membutuhkan apa-apa," kata David segera. "Oke, baiklah, kakek dan saudaraku tidak bisa menghentikanku sekarang. Terima kasih, Dev." Sandy mengguncang lengan David dari sisi ke sisi, membuat David sedikit tidak nyaman.
Bab 872. Dalam rumah keluarga Luther. Setelah mengobrol sebentar dengan Tuan Tua Luther dan Charles, David memenuhi janjinya saat hari mulai gelap. Dia terbang langsung ke langit bersama Sandy. Saat dia melihat ribuan lampu di bawah kakinya, suasana damai membuat David rileks. Namun, Sandy sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia terbang di udara tanpa tindakan keamanan, jadi dia memeluk David dengan erat. Setelah perlahan mulai terbiasa, Sandy tidak lagi gugup. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Profil tampan David, Sandy berkata, "Dev, pegang aku sedikit lebih tinggi, aku sedikit takut." Meskipun Sandy baru saja berubah menjadi dewasa, dia hanya sedikit lebih tinggi dari bahu David. Jadi ketika David memeluknya dan terbang ke langit, kepalanya bersandar tepat di bahu David. Ketika David mendengar itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan menarik Sandy sejajar dengannya. Begitu saja, David memegang Sandy dengan satu tangan sementara Sandy memeluk David dengan kedua tangan. Keduanya mengitari River City beberapa kali, lalu terbang ke tepi pinggiran kota yang tenang. Tepat saat David hendak melamar turun, Sandy berbicara satu langkah di depannya, "Dev. Ya, apa masalahnya? Apakah Anda ingin turun sekarang karena itu membosankan?" David menoleh untuk melihat Sandy dan bertanya. Tanpa diduga, Sandy tiba-tiba menjulurkan lehernya dan menciumnya. David tidak tahu bahwa Sandy akan meluncurkan serangan diam-diam. Dia tersentak, dan dia ingin mendorongnya menjauh. Namun, mereka ada di langit, jadi dia tidak bisa melakukannya. Karenanya, David hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, Sandy tidak menyerah. Dia menggeser tubuhnya sedikit dan menghadap David. Kemudian, dia menarik tangannya sehingga dia tidak lagi memegang David. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leher David. David adalah pria normal, jadi tekadnya hancur setelah Sandy melakukan itu padanya. Sandy sangat terkejut. Setengah jam kemudian, dia melepaskannya, tidak berani menatap mata David. Sandy menyandarkan kepalanya tepat di bahu David, berkata, "Dev, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Anda telah memenuhi pikiran saya sejak Anda menyelamatkan saya, dan Anda telah berlama-lama di sana sejak itu. Saya tidak peduli siapa Anda, seberapa tinggi status Anda, atau seberapa kuat Anda, saya hanya menyukai Anda. Aku menyukaimu sekarang, dan aku akan menyukaimu di masa depan." "Sandy, kenapa kamu melakukan ini?" David bertanya dengan senyum masam. "Dev, kakekku dan Charlie mengizinkanku untuk menyukaimu, tetapi sejak terakhir kali mereka melihatmu di siaran langsung, mereka menyesalinya. Saya tahu mereka berpikir kesenjangan antara kami terlalu besar, tapi saya pikir ketika Anda menyukai seseorang, semua faktor eksternal menjadi tidak relevan. Saya menyukai Anda sebagai pribadi, bahkan jika Anda kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa, perasaan saya terhadap Anda tidak akan berubah sedikitpun. Sandy, bukankah kita setuju terakhir kali? Kamu masih muda, jadi kamu harus rajin belajar. Kita bisa membicarakan ini setelah kamu lulus. Mungkin saat itu, kamu tidak akan menyukaiku lagi. Tapi saya tidak berpikir saya akan berubah tidak peduli berapa lama. Dev, aku tidak muda lagi. Saya menjadi dewasa 3 hari yang lalu. Kamu menjadi dewasa 3 hari yang lalu. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk hal besar seperti itu? Aku bisa datang untuk merayakannya denganmu, David bertanya dengan cemberut. Saya ingin mengundang Anda, tetapi kakek saya tidak mengizinkan saya menelepon Anda, mengatakan bahwa Anda adalah seseorang yang penting sekarang, dan saya tidak boleh menelepon Anda sepanjang waktu atau Anda akan tidak bahagia. Jadi, oleh karena itu, saya tidak berani meneleponmu, kata Sandy sedih. Memang, itu seperti yang dia bayangkan. Setelah siaran langsung, banyak orang yang memiliki hubungan baik dengannya mulai menjauhkan diri. Mereka tidak mau, tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu signifikan, dan mereka takut mengecewakan David. Bahkan, David merasa dirinya tidak berubah sama sekali. Dia akan senang untuk terus memiliki hubungan baik yang sama dengan orang-orang ini. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa Anda ubah dengan merendahkan diri sendiri. Sandy, aku masih diriku yang dulu.
Saya tidak akan merasa terganggu oleh Anda, dan saya tidak akan tidak bahagia. Anda dapat menelepon saya kapan saja di masa depan, kata David dengan sedikit tertekan. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Dev, kamu harus menunggu aku lulus. Oke. Aku tidak lebih buruk dari pacarmu. Sandy berkata dan melingkarkan lengannya di leher David. David tersenyum kecut. Sen, ayo turun. Dev, mari kita tinggal di sini lebih lama. Kamu sudah lama tidak datang menemuiku, dan aku sangat merindukanmu. Setelah Sandy selesai mengatakan itu, dia melepaskan diri dari bahu David dan menciumnya lagi. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan melihat David untuk waktu yang lama setelah David pergi kali ini. Karena itu, dia harus menciumnya sampai dia puas. Kali ini David tidak menjawab. Setelah kastil ditembus pertama kali, yang kedua akan jauh lebih mudah, dan itu hampir diharapkan. Setelah mengirim Sandy kembali, hari sudah larut malam. David kembali ke South River International Residence, di mana dia sudah lama tidak tinggal. Dia memikirkan hubungannya yang kacau dan berantakan saat dia berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa mengecewakan Celia. Lalu ada Pearl, Sandy, dan, Selena. Apa yang harus dia lakukan dengan wanita-wanita ini? David merasakan sakit kepala datang. Jika dia ingin menambahkan wanita lain selain Celia, tidak diragukan lagi itu adalah Pearl. Ini karena wanita ini bisa melakukan apa saja untuk David. Lagi pula, dia menyukainya. Selain itu, dia juga banyak membantunya sejak awal. Padahal, Celia lebih memilih Selena. Dan kemudian ada Sandy. Aku masih terlalu berhati lembut, David mendesah tak berdaya. Selain perasaan campur aduk ini, bencana juga merupakan masalah yang akan segera dihadapi David. Lupakan, saya harus mencoba meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu. Saya akan memikirkan ini setelah bencana. Jika malapetaka tidak datang, saya akan menghabiskan semua uang dalam sistem, meningkatkan kekuatan saya secara maksimal, dan kemudian memikirkan masalah ini. Jika saya bahkan tidak bisa melewati bencana, maka semua pertanyaan ini tidak akan relevan. Bab 873. Keesokan harinya, David mengajak ketiga teman sekamarnya keluar. Dia takut untuk kembali ke sekolah sekarang. Dia akan membuat keributan di sekolah begitu dia kembali. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Antusiasme para alumni ini jauh lebih besar dibandingkan masyarakat luar. Saat ini, David paling takut akan masalah. Tempat yang mereka pilih untuk bertemu masih di Golden Leaf Hotel. Ketiga teman sekamar David sangat senang bertemu David. Namun, David dapat merasakan pengendalian dan kehati-hatian yang sama dari mereka seperti kakek dan cucu keluarga Luther. Mereka tidak berbicara sesantai sebelumnya. Mereka biasa bercanda satu sama lain, dan mereka sering melontarkan lelucon kotor. Kini, ketiganya melakukan yang terbaik untuk memuji David. David tahu bahwa ini semua adalah perubahan setelah menonton siaran langsung global. Begitulah kondisi masyarakat saat ini. Ketika kesenjangan antara kedua belah pihak semakin besar, mereka akan gagal bertindak secara alami tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Oleh karena itu, orang-orang kuat akan berada dalam lingkaran yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama. Yang lain tidak akan bisa beradaptasi meskipun mereka menginginkannya. David memahami bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk kembali ke hubungan kesetaraan dan gotong royong mereka sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, David memberitahu mereka bahwa mereka bisa meneleponnya jika ada masalah. Jika mereka tidak punya tempat tujuan setelah lulus, mereka harus bekerja di ibu kota Liga Timur, dan dia telah mengatur segalanya untuk mereka. Mereka tidak akan memulai dari bawah. Mereka bisa bergabung khususnya untuk belajar. Setelah itu, mereka dapat bertanggung jawab atas suatu proyek di suatu daerah. Meski mereka tidak terlalu kaya, setidaknya mereka bisa berada di kelas menengah atas. David sangat peduli dengan ketiga teman sekamarnya. Mereka sudah hidup bersama begitu lama, jadi hubungan mereka cukup baik. Akan menyenangkan untuk membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Jika memungkinkan, David ingin memberi mereka masing-masing sejumlah uang yang cukup besar sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan uang lagi. Sayangnya,
David tahu mereka tidak akan menerima hal ini. Itu sebabnya dia meminta mereka untuk bergabung dengan ibu kota Liga Timur. Mereka bertiga sangat bersyukur atas hal ini. Ibu kota Liga Timur telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Dengan seseorang yang merupakan konsorsium nomor 1 di dunia, cepat atau lambat akan menjadi nomor 1 di dunia. Ditambah lagi, keuntungan perusahaan sangat luar biasa. Banyak orang patah leher saat mencoba masuk. Sayangnya kini semakin sulit untuk memasuki ibu kota Liga Timur. Tentu saja impian mereka akan menjadi kenyataan jika mereka bisa bekerja di East League Capital setelah lulus. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh banyak elit. Setelah makan siang, David menyaksikan ketiganya kembali ke kampus. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa kehilangan yang semakin besar di hatinya. Tidak peduli seberapa mudahnya dia didekati sekarang, memulihkan hubungan lama dengan mantan temannya akan sulit. Dia tidak bisa menahannya. Jika itu dia juga tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa padahal dia punya teman yang jauh lebih berbakat dalam segala hal. Ini karena lingkaran mereka sekarang berbeda. Namun, di manakah lingkarannya? David menatap ke langit. Saat itu tengah hari, dan langit berwarna biru. Awan putih melayang di langit, dan terik matahari menyinari bumi. Dengan kekuatan David, dia menjadi orang nomor 1 di dunia. Jika terus bertambah, apakah dia akan meninggalkan bumi dan pergi ke luar angkasa? Sistem itu jelas bukan sesuatu yang berasal dari bumi. Jika demikian, pasti ada kehidupan cerdas di tempat lain. Meskipun David ingin menjelajahi luar angkasa dan menemukan dunia yang lebih luas, dia ingin mengetahui sistem mana yang lebih buruk. Mengapa sistem memilihnya? Ia terus merasa permasalahan ini tidak sesederhana itu. Namun, mengingat keluarga dan kekasihnya ada di bumi, David memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan meninggalkan bumi. Ini adalah rumahnya. Setelah dia melewati bencana dengan selamat. Bab 874. Dia akan menikahi Celia dan kemudian memiliki banyak anak. Jika Celia tidak bisa melahirkan anak, maka dia akan mendengarkan nasihat Celia dan menerima Selena. Namun, dia juga harus membawa Pearl. Pada akhirnya, mereka akan menemukan pulau tak berpenghuni untuk menikmati tahun-tahun terakhir hidup mereka. Sore itu, David berencana terbang langsung ke Springfield mengunjungi Pearl. Namun setelah dipikir-pikir, dia menelepon Amelia terlebih dahulu untuk menemuinya. Pertemuan ini bisa dianggap sebagai perpisahan. David memiliki perasaan campur aduk terhadap teman sekelas Dewi yang melakukan kontak kulit dengannya. Amelia sangat senang saat bertemu David. Namun, matanya menjadi gelap setelah beberapa detik. Sebelumnya, dia hanya mengira David adalah seseorang dari keluarga super kaya. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus South River University, ia berhak menekuninya. Namun, setelah melihat David dalam siaran langsung global hari ini, Amelia menemukan bahwa identitas David jauh di luar imajinasinya. Bahkan sosok legendaris Mason Stefani, kepala staf Summerland, pun harus bersikap sopan kepada David. David adalah orang yang sangat berpengaruh, jadi apakah dia masih cocok untuknya? Jelas sekali, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak lagi layak bagi David. Amelia menangis selama beberapa malam karena hal tersebut. Seolah-olah mimpi yang telah lama ia pendam, tiba-tiba hancur tanpa ampun. Dia berjuang untuk menerima pernyataan ini untuk sementara waktu. Amelia, lama tidak bertemu. David menyambutnya sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, Dav. Untuk beberapa saat, Amelia tidak tahu bagaimana cara menyapa David. Jika dia memanggilnya dengan nama depannya, dengan status David saat ini, itu akan membuatnya terlihat tidak sopan. Jika dia tidak memanggilnya seperti ini, Amelia tidak tahu harus memanggilnya apa lagi. Amelia, kamu harus memanggilku dengan namaku. Bayangkan saja saya adalah David yang sama, tidak, saya adalah David yang dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, jadi. Jangan terlalu sopan. Kami bahkan melakukan sedikit kontak kulit saat itu, dan itu ciuman pertamamu terakhir kali, bukan? Akulah yang menerima ciuman pertamamu, meski terpaksa, goda David sambil tersenyum. Amelia tidak menyangka David akan mengatakan hal seperti itu.
Dia pikir David akan serius dan tidak tersenyum karena dia adalah orang yang hebat sekarang. Namun, saat melihat senyum hangat David, Amelia merasa lega. David tetaplah David yang sama. Hanya saja dia menjadi terlalu khawatir dengan status. Oke, David, lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu itu ciuman pertamaku? Amelia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, dia melepaskan banyak hal di dalam hatinya. Dia berhenti mengutak-atik. Karena dia sudah berusaha, itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia harus tetap memberikan restunya. Dia mencintai pria yang mempesona ini, dan dia tidak menyesal dalam hidupnya. Yah, kamu tidak berpengalaman, dan kamu menggigitku. Baiklah, mau mencoba lagi. Kali ini, aku berjanji tidak akan menggigitmu. Sebaliknya, aku akan membuatmu merasa nyaman. Amelia menjilat bibirnya dengan lidahnya dan menggodanya. Tidak, terima kasih. Silakan duduk. Keduanya duduk bersama dan mulai mengobrol. Amelia memberitahu David apa yang terjadi di kampus sementara David berbicara tentang seniman bela diri. Keduanya seperti teman lama. Mereka membicarakan banyak hal, dan akhirnya saat hendak berpisah, tiba-tiba Amelia berkata, David, apakah kita masih punya kesempatan untuk bersama? David baru saja hendak mengatakan tidak ketika melihat Amelia yang masih tersenyum tiba-tiba menangis. David bisa merasakan tekad di mata Amelia. Wanita ini sangat menyukainya. Hak apa yang dia miliki untuk menghilangkan harapan orang lain? David menghela nafas dan berkata, Amelia, ikuti arus saja, oke? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di dunia ini esok hari. Anda menonton siaran langsungnya, jadi Anda harus tahu tentang bencana tersebut. Itu sungguh tidak nyata, dan saya tidak yakin bisa melewatinya. Oke, terima kasih, David. Amelia menyeka air matanya dan tersenyum. Dia tahu ini adalah jawaban terbaik yang bisa dia dapatkan. David mengantar Amelia keluar. Dia tidak berani tampil di pintu masuk universitas dengan berani sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa membawanya ke sini. Amelia tiba-tiba berbalik, berjingkat, dan mencium bibir David. Setelah itu, dia segera berbalik dan lari. Angin meniupkan tetesan air matanya, dan mendarat di bibir David. David mencoba menjilatnya dengan lidahnya. Rasanya dingin dan asin. Bab 875. Setelah mengusir Amelia, urusannya di River City selesai. David tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di River City. Kemudian, dia terbang langsung ke Springfield pada malam hari. Pearl mendengar bahwa David akan datang, jadi dia menghentikan semua pekerjaannya dan pergi ke bandara sendirian untuk menemui David. Dia sudah lama menunggu David. Mungkin dia takut dengan siaran langsung global, karena Pearl masih terlihat sedikit emosional saat melihat David. Saat mereka memasuki rumah, dia memeluk David dengan erat. Kemudian, dia mulai bermesraan dengannya. David mungkin juga merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada Pearl, jadi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan lembut. Namun, tak satu pun dari mereka mencapai base ketiga. Saat dia menghabiskan beberapa hari bersama Pearl di Springfield, David bertemu Clinton, Goldie, dan dua saudara kandungnya, Tony dan Rhonda. Setelah itu, ia meninggalkan Springfield karena masih banyak orang lain yang harus ia temui. David akan bertemu dengan semua orang yang telah membantunya sejak awal, seperti Huff dan lainnya. Saat David sedang berlari melintasi negara, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon yang memintanya untuk memenuhi janjinya. Karena dia berjanji kepada mereka, dia juga ingin segera menepatinya. Oleh karena itu, dia dengan senang hati menyetujuinya. Ibu kota, keluarga Soron dekat. Luna baru saja tiba di rumah. Dia berada di kampus ketika dia menerima telepon dari rumah yang memintanya untuk mampir. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan bahwa saudara perempuannya, Wendy, telah berhasil menembus peringkat harimau. Sedangkan Wendy baru berusia 21 tahun. Dia tidak lebih buruk dari keturunan berkekuatan kuat karena berhasil menembus peringkat harimau pada usia ini. Yang terpenting, Wendy berkencan dengan keturunan berkekuatan kuat dengan wali pangkat dewa, yang berarti keluarga Soron telah mendapatkan dukungan kuat.
Dilihat dari situasi saat ini, hampir pasti Wendy akan mengambil alih keluarga Soron. Namun, meski keluarga Soron memiliki pendukung, mereka tetap tidak ingin kehilangan keluarga Queen sebagai pasangannya. Situasi di Summerland kini telah stabil. David, Master nomor 1 dunia, bertanggung jawab. Oleh karena itu, kekuatan dunia akan menghormati Summerland. Hal ini membantu keluarga Queen, kekuatan lokal di ibu kota, untuk tumbuh seiring dengan situasi saat ini. Mereka sudah mempunyai banyak sumber daya. Lagi pula, dengan situasi di Summerland saat ini, siapa yang berani bermain-main? Siapa yang berani merampok sumber dayanya? Bahkan kekuatan yang kuat seperti keluarga raja tidak akan berani melakukan ini, apalagi kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Queen merasa sangat nyaman selama ini. Banyak keluarga tersembunyi yang muncul kembali berinisiatif mendatangi mereka untuk mengusulkan kerjasama. Beberapa kekuatan jauh lebih kuat daripada keluarga Soron. Hingga saat ini, keluarga Queen tidak mengetahui bahwa mantan penerus mereka, Zachary, dibunuh karena menyinggung David. Kalau tidak, mereka pasti meninggalkan ibu kota untuk bersembunyi di pojok. Saat ini, keluarga Soron panik. Keluarga akhirnya memutuskan setelah beberapa pertimbangan. Bab 876. Mereka ingin Luna menikah dengan keluarga Queen secepatnya. Ini akan mengkonsolidasikan kemitraan antara keluarga Soron dan keluarga Queen. Adapun hal sepele seperti Luna belum lulus tidak ada apa-apanya dibandingkan masa depan keluarga Soron. Karena itu, keluarga Luna langsung meneleponnya untuk kembali. Ketika Luna mengetahui bahwa keluarganya telah meneleponnya untuk memintanya menikah dengan keluarga Queen sesegera mungkin, dia sangat marah. Dia mencoba berunding dengan para tetua keluarga saat itu juga. Kenapa sekarang? Bukankah kamu bilang kita bisa menunggu sampai aku lulus kuliah? Luna membalas dengan kasar. Luna, situasi saat ini cukup istimewa, dan cepat atau lambat kamu akan menikah dengan keluarga Queen, jadi kenapa kamu masih bertahan? Ini adalah hasil diskusi keluarga. Terimalah nasibmu demi keluargamu, kata kepala keluarga, Forest Soron. Terima takdirku. Aku tidak akan pernah menerima takdirku. Sudah kubilang sekarang aku tidak ingin menikah dengan Queen. TIET, keluarga. Kalau mau dinikahi seseorang, suruh Wendy yang melakukannya, kata Luna sambil mencibir. Oh, Luna, kamu sudah dewasa kan? Kamu berani menentang perintah keluarga dan ingin aku menikah dengan keluarga Queen. Kamu tidak tahu aku akan menjadi kepala keluarga Soron berikutnya, kan? Kata Wendy sinis di samping. Wendy, jangan berpuas diri. Anda baru saja masuk ke tingkat harimau dan mengantongi sepotong sampah. Lihat dirimu, kamu sangat bahagia sampai hampir lupa nama belakangmu. Sungguh kurang ajar, sungguh kurang ajar, sungguh kurang ajar. Beberapa suara berbicara bersamaan setelah Luna selesai berbicara. Selain beberapa tetua keluarga Soron, salah satu suara datang dari seorang pemuda di sebelah Wendy. Matthew adalah pewaris kekuatan pertama dengan seseorang yang setengah jalan menuju God Rank disebut sampah. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia ingin langsung berdiri, menekan gadis keji ini ke tanah, dan langsung menghukumnya. Dia ingin menjadikannya budaknya seumur hidupnya sehingga dia bisa menyenangkannya kapan saja, di mana saja. Harus diakui kalau kedua saudara perempuan dari keluarga Soron ini sangat cantik. Terlepas dari apakah itu tubuh atau penampilan mereka, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Luna bahkan lebih baik dari Wendy. Matthew awalnya adalah seorang wanita. Jadi, dia berpikir jika dia bisa membawa dua saudara perempuan dari keluarga Soron ke tempat tidur bersamanya, itu akan luar biasa. Kami tidak mendidik keturunan kami dengan baik, sehingga kami mempermalukan diri kami sendiri di hadapan Anda. Yakinlah, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan, kata Forest hormat kepada Matthew. Setelah berbicara, Forest membentak Luna lagi. Dasar bajingan, minta maaf pada Tuan Matthew sekarang juga. Minta dia untuk memaafkan Anda. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu membuat marah Tuan Matthew. Aku tidak akan meminta maaf, dan aku tidak akan menikah dengan keluarga Queen, kata Luna keras kepala. Kamu adalah keturunan keluarga Soron yang tidak taat. Kamu akan membuatku kesal sampai mati.
Saat ini, Matthew mengatakan sesuatu, Tuan Soron, kamu melihatnya. Ini pertama kalinya aku disebut sampah. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Karena Nona Luna tidak ingin menikah dengan keluarga Queen, dia bisa menjadi budakku. Aku akan melepaskanmu saat kamu memuaskanku. Petik 2. Tuan Matthew, tolong jangan marah, saya. Matthew menyela Forrest. Dia berkata, Anda tidak perlu mengatakan apapun, Tuan Soron. Sudah beres. Tuan Matthew, bagaimana dengan saya? Wendy bertanya dengan suara manis. Jangan khawatir, Wendy. Anda adalah istri resmi saya. Adapun saudaramu, dia hanyalah budakku. Saya ingin mengajarinya bahwa dia tidak bisa memarahi sembarang orang. Matthew menghibur Wendy sambil memegang pinggangnya. Saat ini, Matthew sangat senang. Bahkan Tuhan membantuku, aku mendapatkan adikku. Matthew yakin keluarga Soron tidak akan berani menentangnya. Orang terkuat di keluarga Soron hanyalah Dragon Ranker papan atas. Sementara itu, keluarga Scott memiliki wali God rank di keluarga mereka. Jaraknya bermil-mil. Sementara Forrest dan para tetua keluarga Soron merasa berkonflik mengenai hal ini, pernyataan Luna berikutnya menyebabkan aula menjadi sunyi. Ayah, kamu hanya sampah, dan kamu berani melontarkan omong kosong ke rumah keluarga Soron. Kamu sangat ceroboh. Anak-anak keluarga Scott hanya meniru sifat buruk orang tuanya. Aku tahu seluruh keluargamu baik-baik saja hanya dengan melihatmu. Anda hanyalah sekelompok sampah dan sampah. Petik 2. Bab 877. Setelah Luna berkata demikian, aula rumah keluarga Soron menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira Luna akan memarahi seluruh keluarga Scott. Mereka adalah kekuatan terkemuka dengan penjaga God rank yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa Luna menghina mereka? Kamu adalah putri yang tidak setia. Kamu akan membuatku kesal sampai mati. Forrest menunjuk ke arah Luna dan berkata dengan suara gemetar. Luna, kamu adalah sesuatu yang lain. Anda benar-benar menghina seluruh keluarga saya. Pak Soron, jika Bapak tidak memberikan jawaban yang memuaskan, pasti akan saya sampaikan apa yang beliau sampaikan kepada keluarga saya. Saya yakin Anda tahu konsekuensi menghina keluarga Scott. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga kecil sepertimu, kata Matthew dengan wajah muram. Pada titik ini, Wendy mengambil tindakan. Dia segera menghampiri Luna dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparannya sangat keras. Meskipun Wendy baru saja menerobos, dia masih seorang Tiger Ranker. Biarpun kekuatan tersembunyi Luna dipertimbangkan, dia hanya berada di kelas 1, jadi tentu saja, dia bukanlah lawan Wendy. Terlebih lagi, Wendy melakukan serangan diam-diam, dan Luna tidak menyangka Wendy akan bertindak begitu tiba-tiba. Oleh karena itu, dia terjatuh ke tanah setelah ditampar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. 5 sidik jari langsung muncul di separuh wajah Luna. Kamu jalang, kamu terlalu berani. Beraninya kamu memarahi Tuan Matthew dan keluarganya. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Saya pikir Anda tidak sabar untuk mati. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret seluruh keluarga Soron bersamamu. Wendy menunjuk ke arah Luna dan memarahinya dengan kasar. Dia tidak menahan tamparan ini sama sekali. Luna perlahan berdiri dari tanah, tidak terpengaruh oleh tamparan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Wendy, saya akan mengingat tamparan ini. Kalian ingin mengandalkan keluarga Scott, menjilat mereka dan menjadi antek mereka, tapi saya tidak mau. Aku ingin menjadi manusia, dan biarku beritahu padamu, tidak ada yang bisa memaksaku, Luna. Soron, melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. Luna bersikap sangat tidak biasa hari ini. Semua orang di keluarga Soron merasa ada yang tidak beres. Di masa lalu, meskipun dia tidak puas dengan pengaturan keluarga, dia tidak akan pernah membicarakannya. Dia akan mengubur semuanya jauh di dalam hati. Dia tidak hanya menyuarakannya hari ini, dia juga memarahi seluruh keluarga Soron dan keluarga Scott. Entah gadis ini gila, atau entah bagaimana, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk tidak takut pada semua orang di sini, termasuk keluarga Soron dan keluarga Scott. Apakah Luna bertemu seseorang yang kuat saat dia belajar?
Forrest dan para tetua keluarga Soron lainnya memandang Luna dengan curiga. Luna, kamu berani menyebut kami anjing. Jangan lupa bahwa kamu juga anggota keluarga Soron. Apa gunanya bagi Anda jika Anda menyinggung keluarga Scott dan keluarga Soron kalah? Saya tahu, Anda ingin mengirim bantuan demi kapak. Anda tidak harus menikah dengan keluarga Queen jika keluarga Soron kalah, bukan? Kamu sangat jahat. Bagaimana kamu bisa mengecewakan keluarga Soron yang membesarkanmu dan melahirkanmu? Tegur Wendy, merasa bingung dan jengkel. Wendy, jangan ucapkan kata-kata terus terang ini di hadapanku. Jika Anda ingin seseorang menikah dengan keluarga Queen, lakukan sendiri. Kamu harus menikahi mereka, suka atau tidak, biar ku beritahukan padamu. Wendy disela oleh Matthew sebelum dia selesai berbicara. Wendy, tadi ku bilang, Luna memarahi keluarga Scott sehingga dia hanya bisa menjadi budak untuk menebus dosa-dosanya. Sedangkan untuk keluarga Queen, mereka hanya berani bersikap sombong karena statusnya sebagai kekuatan lokal. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti keluarga sampah. Keluargaku dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Seorang budak yang menebus dosa-dosaku. Anda hanya ingin membuat saya di tempat tidur dengan Anda. Anda tidak harus membuatnya terdengar begitu benar. Tapi, ini tidak sepenuhnya mustahil, hanya tergantung keberanianmu, kata Luna sambil mencibir. Apa maksudmu cukup berani? Matius bertanya dengan penuh minat. Kamu akan tahu nanti. Bagus, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Luna, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Forrest menyela. Saat ini, nadanya tidak semarah sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik penampilan tak biasa itu. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa Luna bersikap seperti ini hari ini. Dia harus menyembunyikan beberapa kartu truf. Kalian semua harus menunggu dan melihat, kata Luna santai. Lalu, dia berkata kepada Wendy, Wendy, menurutmu kamu akan menang? Belum tentu. Tunggu saja, saya telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk Anda. Petik 2. Bab 878. Suasana hening di aula setelah itu. Semua orang menunggu hadiah besar yang disiapkan Luna. Setengah jam berlalu dengan cepat. Seorang pria masuk dari luar ketika semua orang akan kehilangan kesabaran. David datang ke alamat yang dikirimkan Luna padanya. Kali ini, dengan membalas budi Luna, dia pun memenuhi salah satu keinginannya. Saat memasuki aula, David melihat wajah kiri Luna sedikit bengkak, dan dia bisa melihat dengan jelas 5 bekas sidik jari di sana. Meski begitu, dia tidak mau menanyakan hal itu. Itu bukan urusannya. Dia datang hanya untuk membalas kebaikannya. Itu saja. Jika Luna tidak menyelamatkan Celia, dia tidak akan ingin bersama wanita ini sama sekali. Saat orang-orang di aula melihat wajah David, semua orang kecuali Luna terkejut. Semua mata mereka melebar, dan rahang mereka ternganga. Mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Bukankah ini bagian dari Super Gutranker, Silverface David, dari siaran langsung global? Dia juga nomor 1 di dunia saat ini. Kenapa dia ada di sini? Tunggu, apakah dia? Semua mata tertuju pada Luna. Melihat kegembiraan di wajah Luna, Matthew dan Wendy merasa pusing hingga terjatuh ke lantai. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu hadiah hebat apa yang diberikan Luna sekarang setelah dia seperti ini? Jika dia bisa membuatnya datang ke sini, Luna pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Itu hanyalah kentang kecil. David bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata saja untuk menghancurkan keluarga mereka. Sementara itu, Forrest dan anggota keluarga inti Soron lainnya diliputi kegembiraan. Luna ingin menyapa David untuk membuktikan hubungan mereka. Namun, ketika dia melihat ekspresi David yang acuh tak acuh dan tidak bisa didekati, dia ragu-ragu. Luna tahu kalau David membawa dampak buruk pada dirinya. Dia di sini kali ini hanya untuk membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan Celia. Apakah kamu setua Luna? Tanya Daud. Ya, Tuan. David, aku kakek Luna, jawab Forrest antusias. Luna dan saya berada di universitas yang sama, dan saya berhutang budi padanya.
Saya harap Anda tidak memaksanya melakukan apapun. Sedangkan untuk keluarga Queen, akulah yang membunuh Zachary. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. David, yakinlah bahwa kami tidak akan memaksa Luna melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan, dan kami akan melatihnya menjadi kepala keluarga berikutnya. Terakhir, keluarga Soron tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan keluarga Queen, Forrest segera meyakinkan. David mengangguk. Lalu dia berkata kepada Luna, Luna, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan. Saya harap Anda akan berperilaku. Setelah dia mengatakan itu, sosok David menghilang dari aula keluarga Soron. Selamat tinggal, Tuan David. Forrest berlutut di tanah dan menangis. Selamat tinggal, Tuan David. Yang lainnya juga berlutut di tanah dan menangis. Bab 879. David meninggalkan keluarga Soron. Bantuan Luna telah terbayar. Adapun apa yang akan dilakukan keluarga Soron selanjutnya, David tidak terlalu peduli. Tentu saja, David merasa selama keluarga Soron tidak bodoh, mereka tidak akan terus mempersulit Luna dan terus bekerja sama dengan keluarga Queen setelah dia pergi. David masih yakin tentang ini sebagai orang nomor satu di dunia. Siapa yang tidak ingin menyanjungnya sekarang? Bagaimana mungkin seseorang cukup bodoh untuk melawannya? Setelah berurusan dengan Luna, David melanjutkan rencananya. Beberapa hari kemudian, dia bertemu hampir semua orang yang dulunya memiliki hubungan baik dengannya. Dia juga membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Ada satu hal lagi, dan itu adalah menemani Selena kembali ke keluarga raja. Karena dia telah setuju untuk melakukan ini, David tidak akan melewatkan janji ini. Dia menganggap serius janjinya. Setelah dia selesai dengan itu, David tidak akan keluar untuk sementara waktu. Dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk bencana yang akan datang. Meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa malapetaka dapat terjadi kapan saja selama 50 tahun ke depan, baik besok atau 50 tahun dari sekarang, David punya firasat. Malapetaka akan segera datang dan tidak dalam waktu 50 tahun. Ditambah lagi, dia tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa ceroboh sedikit pun. Kalau tidak, semua peradaban manusia di bumi akan hancur oleh bencana jika dia tidak memperhatikannya. Keluarga raja muncul kembali di ibu kota. Setelah David kembali ke ibu kota, dia menghubungi Selena. Segera, Selena bergegas dengan gembira. Keduanya pergi ke kediaman keluarga raja bersama. Saat ini, keluarga raja telah menerima pemberitahuan Selena. Seluruh keluarga berada dalam kekacauan. Mereka sudah lama menunggu David, sang menantu, datang ke rumah mereka. Mereka juga akan mendesak Selena untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Sekarang, akhirnya waktunya. Untuk memberikan kesan yang baik kepada David, seluruh keluarga beraksi. Siapakah Daud? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super dan nomor satu di dunia. Bahkan jika David adalah menantu keluarga raja, mereka tidak bisa mengabaikannya sedikit pun. Pada saat David dan Selena sampai di kediaman keluarga raja, semua anggota inti keluarga sudah siap. Mereka hanya menunggu Selena kembali bersama David. Antusiasme yang ekstrim ini membuat David sedikit tidak nyaman. Karena keluarga raja selalu membantu Summerland, dan mereka tidak pernah berhenti di era Mason dan era ini, kesan David tentang keluarga raja selalu luar biasa. Dia mengobrol menyenangkan dengan Delmon juga. Mereka berbicara tentang dunia, situasi di Summerland, dan bencana. David juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga raja atas nama Summerland. Dia berterima kasih kepada keluarga raja atas kontribusi mereka ke Summerland. Namun, saat David sedang mengobrol dengan Augustus, Augustus bertanya kepadanya tentang pengaturan pernikahannya dengan Selena. Daud bingung. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejauh ini, dia belum menjalin hubungan dengan Selena. Namun, David juga tahu ini bukan waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia ada di sini, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan meremehkan Selena. Dalam situasi seperti itu, akan lebih baik jika dia tidak datang ke sini. Pada akhirnya,
David hanya bisa mengatakan bahwa saat ini, dia harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Malapetaka adalah hal yang paling penting saat ini, dan yang lainnya sepele sebelum ini. Jika dia tidak bisa melewati malapetaka, maka segalanya akan sia-sia. Augustus juga dengan enggan menerima jawaban ini untuk saat ini. Episode kecil ini tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Bab 880. Semuanya dijelaskan sejak David menemani Selena kembali ke kediaman keluarga raja. Secara keseluruhan, tuan rumah dan tamu senang bahwa menantu laki-laki datang ke rumah kali ini. Kedua belah pihak senang, dan David telah memenuhi janjinya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat mengatasi bencana yang akan datang. Di bawah dukungan David, Islip Capitals berkembang semakin cepat. Bisnis mereka telah menyebar ke hampir setiap penjuru dunia. Namun, kali ini, tidak ada yang berani menghalangi Islip Capitals. Pasukan lokal di mana-mana menyambut mereka dengan tangan terbuka dan bahkan bekerja sama sepenuhnya dengan ibu kota Liga Timur. Poin mewah David juga meroket setiap hari. Pada saat yang sama, gelombang orang yang berlatih seni bela diri mulai melanda dunia. Semua orang mulai mendukung seni bela diri. Film-film seni bela diri dengan para aktor melakukan aksi mereka juga menjadi populer. Bintang-bintang yang berfokus pada seni bela diri semakin populer. Adapun penyanyi lain dan sejenisnya, mereka berangsur-angsur menghilang dari pusat perhatian. Patung David juga didirikan di berbagai kota provinsi. Ini adalah perawatan yang bahkan tidak dimiliki Mason. Mason melakukan hampir segalanya untuk Summerland, tetapi kebanyakan orang yang mengetahui hal ini berasal dari generasi yang lebih tua. Generasi baru tidak terlalu tahu banyak tentang itu. Sebaliknya, puluhan miliar orang secara global melihat David menyelamatkan Summerland sendirian. Oleh karena itu, semua orang menyembah Daud, dan hal ini dipahami dengan baik. Tentu saja, Mason sama sekali tidak peduli dengan reputasi palsu ini, tetapi sebaliknya, dia dengan sengaja mendorong David ke garis depan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Sementara semua orang menikmati gelombang seni bela diri, banyak seniman bela diri baru muncul di seluruh dunia setelah 3 tahun pelatihan. Summerland telah menghasilkan sebagian besar dari mereka. Meskipun seni bela diri membutuhkan kondisi yang sangat keras, persyaratan untuk bakat juga sangat tinggi, dan basis populasi global terlalu besar. Pasti ada beberapa orang yang sangat berbakat. Kekuatan utama juga menggunakan kondisi yang murah hati untuk menarik bakat-bakat ini untuk bergabung, dan kemudian mengolahnya sepenuhnya. David tinggal sendirian di halaman rumah terpencil di ibu kota saat ini. Dia tidak menganggur selama 3 tahun terakhir. Ibu kota Liga Timur telah menjadi konsorsium nomor 1 dunia. Islip Capitals memiliki saham lebih dari 90% dari semua perusahaan di seluruh dunia. Penilaiannya juga telah melampaui puluhan miliar dan telah menjadi perusahaan raksasa yang memang layak. David juga akan menemukan waktu setiap tahun untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Karena Celia dan Selena hampir tidak dapat dipisahkan, David paling sering melihat Celia, Selena, dan Pearl. Namun, selain menjaga hubungan intim dengan Celia, David akan selalu mengontrol dirinya. Wanita lainnya, inilah yang hebat tentang David. Tekadnya benar-benar sangat kuat. Bahkan tanpa dukungan sistem, David pasti akan membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu, dan ini karena dia tidak pernah melakukan apapun dalam 3 tahun. Tidak diketahui apakah itu karena bencana yang akan datang. Sementara itu, Mason dan beberapa Gatranker puncak lainnya baru-baru ini menembus sebagian peringkat Dewa Super. Sementara itu, banyak dari Gatranker yang terlambat juga berhasil menembus menjadi Gatranker puncak. Ini secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur manusia di bumi. Hari ini, David berjemur di bawah sinar matahari di halaman dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia menatap melalui sinar matahari yang intens dan melihat ke dalam kehampaan yang jauh. Dia sepertinya telah melihat sesuatu datang ke bumi dengan kecepatan kilat. Itu bahkan mendekati kecepatan subcahaya. Bencana itu ada di sini.
David bergumam pada dirinya sendiri.